Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat petang, selamat subuh, selamat duha semua teman-teman sahabat RK semua dimanapun Anda berada. Semoga nggak bosan dengan kita. Iya, bersama saya dulu. Bersama rekan saya Ridwan dan rekan saya Erik Purnomo Sidik di biar jadi RK ya. Biar jadi RK nih ya. Jangan lupa lagi nih. Ya. Ridwan, Erik di Ngopi ala RK. Itu dulu kan bekas pemuda nih. Iya, bekas pemuda. Bekas pemuda. Kira-kira waktu ente jadi pemuda ya, ente ngapain aja? Main layang. Buset. Main layangan. Ya enggak sih, kalau udah pemuda remaja maksudnya. Kalau aneh sih ikut banyak sih, ada kegiatan remaja masjid ya. Iya. Terus remaja pemuda Islam. Soleh bener ya? Iya, pemuda Islam Matahariah di Jakarta Barat. Terus ikutan Ansor. Terus ikutan kader muda PKS. Dulu masih PK. Oh, masih PK. Ya, terus kalau ente Kalau aneh sih lebih banyak sih. Aneh dulu nggak ada masjid tempat aneh ya? Adanya soleh. Reddit ya. Malah kayak gitu. Itu iklan mana ini kayaknya? Langsung. Enggak, itu doang. Oh, itu yang ya. Nah, ini ya pokoknya ya. Biarin aja, lanjutin aja. Jadi kalau aneh dulu karena nggak ada masjid ya tempatnya, jadi aneh jadi rumah jamu musola sih. Jadi ya Primus sih. Kuliah musola. Kuliah musola. Tapi ya memang anak muda harus kreatif sih. Betul. Pemuda tuh harus punya kegiatan yang positif ya. Iya, betul. Ya jangan jadi pemuda tuh mageran gitu ya. Kalau kata anak sekarang mager gitu ya. Sayang itu waktu-waktunya muda tuh waktunya produktif. Waktunya produktif ya, waktu yang menghasilkan sesuatu yang apa ya, yang punya benefit, punya nilai ya. Waktunya saat-saatnya untuk mencari banyak input dari mana-mana. Mumpung belum nikah. Belum nikah. Karena kalau udah nikah ada aja yang kaki diikat sebelah ya. Baru mau ngap sedikit. Iya. Anak. Mau jalan ingat istri. Iya kan. Jadi mau begadang juga susah ya. Tapi kalau waktu masih pemuda enak banget ya. Itu waktu free kita mau ngapain. Belum keikat pekerjaan yang tetap itu kan, belum keikat kalau dia karyawan dia belum jadi karyawan, dia masih sekolah, masih kuliah segala macam ya. Kalau ada yang belum tadi juga belum nikah, ya masih bebas lah. Jadi enaknya hari ini kita panggil kali ya satu orang pemuda atau pemudi gitu ya yang berprestasi, yang katanya dia ini sebagai duta pemuda Provinsi Banten ya, yang mewakili Provinsi Banten tahun 2018. Ya, jadi Sobat RK, podcast kali ini podcast pertama kita. Iya. Podcast pertama kita ini bakal ngundang satu bintang tamu. Satu bintang tamu ya. Yang dia masih muda, cantik, masya Allah, cantik dan punya banyak prestasi. Kita akan undang ya, namanya si Cindy Febria sebagai duta pemuda Provinsi Banten. Yang mewakili Provinsi Banten, duta pemuda Indonesia mewakili Provinsi Banten tahun 2018. Iya, kalau mau lihat ulasannya ini ya ulasannya. Kita kedatangan tamu nih yang muda, cantik, berbakat, kayak film banget. Cantik, muda, berbakat. Kira-kira siapa dia nih kan? Ya, kita berkenalan sih. Oh iya. Udah sih kemarin. Ceritanya enggak belum. Ceritanya belum ya. Jadi kalau sedikit kita ulas ya, kemarin kita diskusi. Namanya kalau nggak salah Cindy Febria. Iya. Cindy Febria ya, benar ya. Cindy Febria ini adalah duta pemuda Indonesia Provinsi Banten tahun 2018. Umur berapa? Mas Cindy? Baru 21 tahun. Oh, 21 kakak. Baru tua ya. Kok kita kayaknya tua? Iya. Salah kita kayak lainnya dulu ya. Oh iya. Mbak Cindy
boleh dong nih sebagai duta pemuda di Kota Tangerang cerita nih dari awal pertama kali Mbak Siti mendaftar sebagai duta pemuda, terus mengikuti seleksi sampai akhirnya lolos sebagai duta pemuda Indonesia Provinsi Banten 2018 itu kayak gimana sih ya? Karena cara gitu kan kebanyakan sekarang pemuda yang kita ngomongin ya, kurang aware ya dengan kegiatan-kegiatan positif. Soalnya sibuk sama HP. Iya. Bener. Cuma kalau nggak cuma pemuda kayaknya. Bapak juga mau. Iya, Bapak juga ya. Ya gimana? Oke, jadi pertama kali itu seleksinya diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang, tapi di bawah naungan dari Kemenpora. Nah, pada saat itu seleksi seputar Kota Tangerang, karena tahap seleksi itu tingkat kota dulu baru tingkat provinsi. Yang pertama itu tingkat kota seputar ya pariwisata yang ada di Kota Tangerang, terus kuliner yang ada di Kota Tangerang, dan sejarah-sejarah Kota Tangerang juga. Setelah di Kota Tangerang lolos, baru jadi ada 3 program. Yang pertama ada Jambore Pemuda Indonesia. Ada Jambore Pemuda Indonesia ini kita masih mewakili nanti provinsi ke nasional, nasional. Terus abis itu kalau yang program kedua itu kapal pemuda Nusantara. Jadi kapal pemuda Nusantara ini keliling Indonesia menggunakan kapal layar. Iya, kapal layar. Kapal layar jenisnya kapal layar beneran atau Kapal yang besar. kapal perang gitu ya? Iya, kapal perang itu. Oke. Apa nama kapalnya itu? Banyak sih, tapi itu punya Indonesia. Oke. Sama punya Indonesia. Berapa hari? Biasanya 1 bulan 2 bulan. 1 bulan di kapal? Iya, benar. Wow. Terus misalnya iya 1 bulan. Ya. Jadi ada satu lagi itu programnya pertukaran pemuda antar negara. Kalau itu tingkat internasional. Jadi ketika lolos nanti diberangkatkan ke nasional. Waktu itu ada senior kita yang mendapat ke Jepang, mewakili Indonesia gitu. Ada yang mendapat ke Korea. Gitu. Beda-beda tujuan. Setiap tahun beda tujuan. Nah, kebetulan saya ambil program yang Jambore Pemuda Indonesia. Itu lebih ke kayak kemah gitu. Kegiatan lebih kayak kemah. Iya, Jambore lebih kayak kemah. Nah, pada saat itu lolos tingkat kota langsung provinsi. Ke tahap provinsi itu mewakili kota 5 orang. Setelah itu baru seleksi provinsi lolos diambil dari setiap kota dan kabupaten itu berbeda. Setelah itu baru alhamdulillahnya lolos dan mewakili ke Bangka Belitung. Pada saat itu tujuan ke Bangka Belitung. Jamborenya di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Berapa hari Jamborenya? 1 minggu. 1 minggu. Sebelum ke situ coba saya mau nanya. Itu peserta awalnya berapa yang ikut seleksi? Oh, yang di Kota Tangerang itu 100-an. 100-an ya? Terus dikikis lagi di provinsi itu sekitar 40. Karena mewakili itu 4 kota dan 4 kabupaten yang ada di Provinsi Banten, 55 gitu. Nah, kebetulannya suatu kebanggaan juga nih Kota Tangerang mendapat peserta terbanyak. Pada saat itu 4 yang mewakili program. Karena biasanya yang lulus itu cuma 1, 2 orang per provinsi. Jadi ini cuma 4 yang langsung berangkat, jadi cuma tinggal 1. Kebetulan yang memang ada teman yang juga atlet dari USU dan segala macam, mereka juga gabung. Dan itu sama sekali full murni gratis. Tiket pesawat gratis, bahkan kita sempat dapat penghargaan dari Pak Wali Kota, bonus lah istilahnya. Wah, enak juga ya. Tanggung bonus. Bonus apa ya? Jangan di sini. Oh iya. Nanti kalau ikutan repot. Justru bagus kalau bagi ikutan. Kita udah nggak bisa. Bisa. Zaman kita ada nggak sih? Ada sih. Cuma kita kebanyakan di sawah. Iya. Dan kegiatan yang di nasional pun seru banget. Jadi situ tuh ada pawai budaya, 34 provinsi itu pemuda-pemudanya kumpul semua. Ya, kalau nggak salah satu provinsi itu mewakili 14 orang. Kebayang dong? Baru provinsi ada 14 orang. Gitu. Seru banget tuh ya. Seru banget. Kegiatannya ada Itu pawai. nggak ada yang namanya cinlok tuh ya? Pasti banyak. Pasti banyak, apalagi ada yang dari pawai di situ. Nah, kegiatannya ada pawai budaya, ada lomba-lomba yang berbau dengan kesenian. Pokoknya kita sana tuh tentang kesenian semua. Nah, setiap daerah itu menampilkan pentas seni dari provinsi masing-masing. Jadi Banten juga mewakili nih, Banten juga tampil, dan alhamdulillahnya provinsi Banten itu masuk 10 kategori pentas seni terbaik se-Indonesia. Bikin apa tuh bahannya? Waktu itu pentas seninya kita ada drama tentang sejarah Sultan Banten. Sultan Banten pertama, terus kedua kita ada silat. Biasanya kita silat kan emang ciri khas seninya itu silat. Ketiga ada debus. Bahas ini debus? Iya, termasuk saya. Ini kan soalnya
wah mau nyoba ilmu nih, emang udah berapa lama di Banten gitu bahasanya. Biasanya kalau dia jawabnya tukang tahu sih. Atau kamu yang itu berjarah. Bisa aku gitu Mbak ya. Ya kan bisa kan Iya, gitu iya. ya. Iya. Jadi ciri khas juga sih. Tapi beneran debus nih Mbak Cindy? Iya beneran. Makan silet? Iya benar makan silet. Sekarang bisa? Sekarang bisa kalau ada alatnya. Gawat. Ada bisa kan? Banyak. Kalau bisa ditusuk apa dia apa ini? Oke. Nah setelah kepilih jadi duta pemuda, apa sih kegiatannya? Kegiatannya itu yang pertama kita juga sosialisasi terhadap program yang udah kita jalanin karena kan harus ada regenerasi berikutnya program berikutnya. Terus kedua kita juga sering ada yang namanya sosialisasi tentang kepemudaan. Gimana sih peran pemuda di masyarakat? Peran pemuda yang harus aktif di masyarakat, yang bukan apa ya, pemuda yang bukan cuek dengan lingkungannya. Kan kebanyakan gitu kan, karena gadget jadi cuek gitu kan terhadap lingkungannya. Lebih jadi anak autis ya? Iya, apatis. Autis di bawahnya autis gitu. Jangan penyempet dikit. Iya, jadi begini. Tapi kamu nggak tahu sih, orang tahu itu. Masa matisnya lah. Terus masa jabatannya berapa lama? 1 tahun. 1 tahun, berarti udah selesai dong ya? Udah selesai. Oke. Setelah selesai, apa nih yang dilakukan oleh Mbak Cindy sebagai apa mau mantan atau ex atau apa? Purna. Oh Purna. Purna. Purna duta pemuda apa yang dilakukan? Banyak kita pasti yang membimbing junior-junior kita yang berikutnya. Kedua kita juga tetap mengkampanyekan itu tentang pemuda, peran pemuda itu tadi gitu kan. Kita juga sering ada panggilan dari sekolah-sekolah atau organisasi lainnya untuk mengkampanyekan pemuda harus maju. Seleksinya tuh lama ya? Seleksinya nggak lama, sebenarnya cuma sehari biasanya. Sehari. Persiapannya yang setahun? Iya, persiapannya lama bener. Karena tahun ini nggak berangkat kan, karena di cancel. Tahun ini nggak bisa karena COVID-19 ini. Jadi semuanya di cancel tahun depan. Itu biasanya penilaian Dewan Juri pemilihan pemuda itu apa sih yang dilihat? Entah itu namanya atau apanya? Yang pertama pengetahuan, tapi pengetahuan terus skill juga karena kita ada uji bakat juga. Pertama kali seleksi 3 orang juga ada uji bakat. Nah setelah itu yang paling penting adalah perilaku sih itu. Dari semua itu dilihatnya dari apa? dari gerak-gerik dia pada saat dia mengikuti seleksi itu udah dinilai semua. Itu di karantina nggak sih? Sebenarnya enggak, bukan. Tapi kita Covid kan? iya juga ya. Kadang kayak Indonesian Idol gitu kan karantina. Iya. Kayak apalah nggak masalah nggak masalah. Benar. Pada saat attitude dan kita ada tes wawancara. Dari situ kelihatan. Gitu. Ada tes wawancara juga. Persiapannya apa tuh sebelum memutuskan SMA ikutan di duta pemuda? Persiapannya apa? Persiapannya pertama mental dulu ya. Harus nyiapin mental karena harus mempunyai jiwa yang jangan insecure kalau anak sekarang ya. Kalau iya insecure. Kesel banget. Iya benar-benar. Nah pada saat saya mengikuti seleksi duta pemuda itu sebenarnya bentrok sama salah satu duta anti narkoba di provinsi. Jadi saya harus merelakan salah satu nih karena saya berasal dari kota Tangerang. Jadi mau tidak mau saya harus membanggakan kota saya sendiri dulu. Jadi berperan untuk kota sendiri dulu. Bukan, Kota Tangerang, Kota Pagahi. Saya kabupaten lah. Masih, oh iya. Masih provinsi Banten, masih provinsi Banten. Banten. Ya walaupun memang prinsipnya dimanapun berada harus bisa membawakan nama daerah masing-masing gitu kan. Cuman karena waktu itu kebetulan bentrok dan harus menjadi salah satu ya udah. Ini sebagai duta pemuda atau Purna Duta Pemuda 2018, apa sih kritik yang mau Mbak Cindy disampaikan ke para pemuda di Banten nih khususnya? Tidak tahu saran lah. Tua, foto apa tua banget? Hongkong Ya Iya. ini lah kesan. pesan lah. Kira-kira pemuda Banten tuh harus kayak apa sih gitu? Iya. Masalahnya Banten tuh kayaknya kurang gitu loh. Di nasional tuh kurang banget. Benar-benar. Gaungnya ya. Benar. Di nasional juga kurang padahal di sebenarnya kalau pada saat aku kemarin ke Jambore Pemuda Indonesia itu, Iya. itu tuh Banten itu provinsi yang sangat-sangat ditunggu oleh provinsi lain. Apalagi pada banyak saat banget. pentas sendiri. Oh iya. Iya. Itu debusnya. Iya, paling ditunggu terus sama provinsi lain. Makanya sebenarnya provinsi lain itu ngakui adanya kita, cuman kitanya sendiri yang pede. kurang ekspos Oh, iya, gitu. Itu sayang banget, padahal potensinya peluang itu sangat Ya, besar. soalnya mohon maaf ya, kita lihat kita sebagai Banten ya provinsi Banten jangan sekali diekspos gitu. Iya. Ya kan mau wisatanya, mau kulinernya, mau
RK-nya itu kayaknya kurang gitu Iya, ya. benar. makanya salah satu tujuan kita untuk magang podcast ini kita fokus ke Tangerang. Iya. Kan? Kita fokus ke Tangerang karena dari hal yang dekat dengan kita aja yang simple aja sebenarnya kayak makanan khas Tangerang sampai saat ini saya nggak tahu yang asli makanan khas Tangerang apa ya. Waduh, kayaknya harus mampir ke Laksa deh. Oh, Kan Laksa. ada Laksa, Ada Taman Laksa, cuy. Iya, ada Taman Laksa. Benar, ada Tapi Taman rasanya Laksa. sama nggak sih sama Laksa Bogor? Kayaknya sepertinya beda. Beda ya? Beda. Oh. Punya hasilnya sendiri. Oh gitu. Jadi walaupun sama-sama rasa tapi mungkin Ada cita ciri khas rasanya yang berbeda. Iya, benar cita rasa. Lo pernah makan Laksa? Ah, udah. Di mana? Di Taman Laksa. Kok nggak ngajak-ngajak? Itu ceritanya bulan madu lagi bokeh. Emang paling kenyang gitu, paling murah, paling kenyang juga kan. Cuma parkirnya 5.000 saya. Saya naik kritik tuh parkir 5.000 kan. Berarti makan mahalan parkir dibanding makan ya? Enggak sih, emang tetap makan. Oh, makan mahal makannya. Cuma saya biasanya 2.000 jadi 5.000. Kalau makan di RK murah. 6.000 juga udah makan. Iya, benar, Iya, benar, jadi iya, kita benar. sahabat RK ini kita restoran RK ya. Murah kok. Ya, jadi gimana? Lanjut. Jepang kita sedikit. Iya. Makanan Yang sih ngomong. apa nih kritik ya? Iya. Atau sarannya? Kalau sarannya sih jangan jadi pemuda yang hedon dan apatis ya. Karena zaman sekarang pemuda cuma ada dua, kalau nggak apatis ya hedon. Oh, oke. Kalau nggak cuek ya mereka senang-senang dengan dunia masing-masing, mall-mall segala macam gitu kan. Nah itu aja sih. Ya coba bergaul dengan masyarakat sekitar gitu. Terus bangun relasi sebanyak-banyaknya. Itu pun untuk menuju masa depan kedepannya kalian juga. Wah, yang cukup luar biasa. Dari Mbak Eko membahas. Tua banget dong. Siapa Kak? Biasanya dipanggilnya apa sih kalau ini? Kak. Kak. Biasanya Oh, Kak. Kak. Tangerang tuh Kak. Iya. Kalau Mbak kan cenderung ke ada Jawaan. Oh, bukannya dia makan ketek gitu. Bukan Kak. Kalau tadi Jawa Barat. Nah, kenapa mungkin Banten itu belum terekspos? Iya. Karena mungkin usianya yang masih belum lama. Karena kan dia pengaruh dari Jawa Barat. Oh. Iya kan? Dan dia masih butuh tahap proses lah untuk semuanya. Dan itu bisa dibilang agak lumayan lama. Karena pengembangan Jawa Barat. Enggak. Kalau kata saya sih mungkin kan juga ya. Saya Tahun berapa? Ayo. Saya kelas 1 SMP. Tahun berapa? Saya lupa ya? Nah, kelas 1 SMP. Itu pemekaran. Kalau saya dulu nggak pernah sekolah di Banten, jadi saya nggak tahu sih. Nah, kesenian yang di Banten juga menurut saya itu sangat-sangat dikenal Iya, iya. di provinsi lain. Baik Makanya, ibu sih ya. ya, pada Masih oh, memang ya ditunggu-tunggu. Nah, jadi ketika saya membawakan debus juga di wilayah Jakarta, ya kan di daerah Jakarta Timur, dan itu orang-orang excited. Kebayang nggak sih debus di mall? Terus di mall. Terus di mana tuh ya? Buat kan ya? Iya. Kita bikin acara lah ya. Iya. Kita undang ke sini. Dia debus di sini ya. Iya, kita sedianya lihat banyak-banyak. Kalau nggak beli nggak ya? Iya. Boleh, 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 boleh. Orang britol gitu. Kalau yang batu-batu di sini juga boleh lah, tembok-temboknya juga nanti Oh, kalau gitu masih. ya. Gitu. Itu luar biasa nih ya. Karena terus terang ya, saya dulu bekas pemuda ya, bekas pemuda dulu. Bekas Iya, Purna, bekas mungkin Purna, ya. Purnanya pemuda. Pos muda. Pos muda ya. Itu awal semua. Saya tuh nggak pernah tahu loh begitu kayak gini, karena memang ya mungkin zaman dulu ya informasi kan kurang Iya. ya, terbatas. Kita ya, hanya main comberan cuy. Kirain main layang-layang, Iya, tapi sekarang viral lagi. Kayak viral main layang-layang kan. Jadi informasi kayak gini kita nggak dapat. Padahal kalau sekarang ya gadget udah luar biasa informasi. Kalau ada anak muda yang nggak tahu informasi kayak gini, kalau Anda bilang sih itu gaptek cuy. Iya benar-benar. Jadi boleh lah dia main apa game ya kan, dia buka Instagram segala macam. Tapi kalau dia nggak tahu kegiatan gitu gaptek banget pemuda. Iya, sayang banget ya. Informasi ada di tangan, tapi nggak dimanfaatkan buat sebaik-baiknya. Apalagi gratis kan, Gratis, ya? semuanya sama sekali nggak dipungut biaya apapun. Bisa jalan-jalan, Benar, jalan ketemu gratis. teman banyak, mungkin calon suami ya. Waduh. Tuh, sobat RK ya, kalau mau jalan-jalan gratis, jadi kita aja. Iya. Tapi bukan dosa sama lain kan? Iya. Oke. Gimana Kang Eri? Kalau saya sih ada satu yang mungkin tadi yang tadi itu 21 Iya. itu 2018 berarti 19. itu dapat informasinya dari mana biar teman-teman sahabat RK Iya, yang daftarnya muda kemana sih? tahu Oh, kalau mau oke. nyari informasinya ini kemana mau
seperti itu? Iya, Gimana, gitu iya kan? karena setiap tahunnya kan ada perekrutan. Nah itu biasanya ada di Instagramnya @ppmi Kota Tangerang. Apa Pak? Ulang Pak. ppmi PPMI Kota Kota Tangerang. Oh, tuh sobat RK PPMI Kota Tangerang. Itu biasanya pembukaannya bulan apa tuh? Februari Maret biasanya pembukaan. Berarti itu lewat dong ya? Udah lewat. Jadi Februari Maret tahun depan. Tahun depan. Itu Insya umur, Allah. umur minimal berapa? 17. 17. Karena Maksimal? kan 30. 30 masih muda muda ya? Aduh, 2 tahun yang lalu saya masih 30. Kan memang sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti itu. Oh, gitu ya? Pemuda Sampai seperti 30 ya? Kita pun muda lagi ya. Kita udah menuju tua. Terus Sobat RK tadi ya, kalian mau daftar menjadi duta nanti di bulan Februari Maret tahun depan. Iya. Masuk aja ke Instagramnya ya. Iya. @ppmi Kota Tangerang dan ikuti semua seleksinya di sana ya. Tentunya harus dipersiapkan dari sekarang. Iya. Mental dulu tadi ya, Betul. mental, terus keahlian atau ya, keahlian skill ya. Soft skill dan hard skill ya. Ya, baru setelah PD ikut daftar, ikut seleksi. Nah, tadi udah disebutin nih link apa alamat Instagram apa sih? Kalau Instagram apa sih namanya? Channel ya apa namanya? Akun. Akun ya. Akun Instagram. Masya Allah, orang tuanya ya. Akun Instagramnya. TikTok kalian deh. Jadi kalau mau ikut dipersiapin dari sekarang mulai dari mentalnya, soft skillnya, soft skill tuh apa? Skill apa artinya? Skill itu kemampuan. Kemampuan. Soft itu lembut daging. Jadi kemampuan makan daging. Coba sama lagi ini juga. Kemampuan lembut dan hard skill kemampuan yang kasar. Apa itu? Yang kasar makan beli, yang lembut tidur Iya, di iya, kasur. benar. Ya itu sih yang pentingnya paham semua lah ya. Maklum udah tua ya. Lalu lah ya. Ya, apalagi Kira cukup ya Mbak Cindy ya. Cukup. Terima kasih banyak nih sudah hadir di Ngupi ala RK, Ngulik Inspirasi ala Rumah Kenyang. Ya, insya Allah kita akan hadir setiap hari untuk ngulik setiap kegiatan dan setiap apa aja ya, kita makanan, pariwisata. Iya, mungkin buat info buat sini juga kita di sini niatnya sih pengen intinya sih ke Tangerangan. Iya. Tangerang apa pojok karena Tangerang ini cukup luas. Ada Tangerang Selatan itu maksud Tangerang. Iya, Tangerang Tangerang Raya. Tangerang Raya ya. Kita nggak tahu lah ada sudut-sudut apa aja di Tangerang. Betul. Tangerang sudut makanannya di mana aja. Dan harus kita yang mulai ya. harus kita yang mulai Kita harus kita mulai. sendiri yang ekspos dari Iya, awal. benar. Ya, kalau bukan kita siapa lagi gitu sebagai warga Tangerang. Benar. Iya, karena Mudah-mudahan kita bisa collab lagi nih. Siap, mantap, sukses terus untuk RK. kita bikin tapi kalau ada saran-saran boleh lah ya. Kalau mau Siap. nanti kita show makan beling lah ya. Boleh. Makan beling boleh. Ajarin ya, makan beling. Iya, siap. Saya nggak ikutan. Ya begitu Mas ini. Ya, terima kasih. Kak Cindy. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Cindy ya sudah hadir di Ngupi ala RK. Nanti tolong di like Instagram Siap. kita ya. Siap. Sama nanti di subscribe. Subscribe. Ya. Subscribe. 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 Ya subscribe ya. Ah iya benar ya. Ya, benar. Ya, makasih banyak. Terima kasih. Terima kasih nih ada Wow. sesuatu yang imut kayak saya. Wow. Fitnah ya. Imut ya perut lagi gimana gitu. Ya, ini mungkin dari kita boleh dibuka. Nah, Kita buka dulu ya. Jangan lihat harganya ya, Iya. tapi lihat bentuknya. Ya. maksudnya suruh Dan buka untuk informasi. Oh iya, benar. Wow, keren banget ini. Ini buat bukti, Mbak. Iya, benar. Suka ngopi kan? Suka dong. Tapi kok putih Wow. sih? Hitam. Kopi ala RK. Jangan lupa mampir ke Rumah Kenja. Keren. Ya, Terima kasih.